Azab bagi kekejaman Zionis, terkuak 3 skenario Israel hancurkan Masjid Al-Aqsa. Berbagai sumber Palestina di kota Quds atau Yerusalem pendudukan menguak 3 skenario Israel untuk merusak Masjid Al-Aqsa. Dilansir dari telusur.co.id, tujuan dari skenario ini adalah menggali dan meruntuhkan bertahap dinding dan tembok Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya untuk penghancuran total, ungkap Palestine Aliyom mengutip sumber-sumber Palestina di Baitul Maqdis. Masih menurut sumber ini, 3 skenario ini di mana 2 skenario mencangkup penggalian untuk meruntuhkan tembok Masjid Al-Aqsa serta melanjutkan penggalian di bawah masjid dengan tujuan meruntuhkan total tempat suci ini. Berlanjutnya, penggalian ini sejak beberapa tahun lalu membuat tembok Masjid Al-Aqsa rentan dan salah satu contohnya dapat disaksikan di tembok selatan masjid ini sepanjang 30 meter. Skenario ketiga adalah mencegah renovasi dan perbaikan dinding Masjid Al-Aqsa, di mana terkadang insiden ini khususnya terjadi di wilayah selatan dan barat daya Masjid Al-Aqsa. Penyebabnya adalah upaya penjajah untuk memasuki ke dalam Masjid Al-Aqsa dan melaksanakan rencana penggalian di wilayah tersebut. Berbagai sumber Palestina di kota Quds memperingatkan skenario penjajah ini mengancam Masjid Al-Aqsa dan temboknya, di mana bisa runtuh kapan saja. Selain itu, tembok di kota lama Quds juga terancam dan mengalami keruntuhan. Namun seperti diketahui hingga saat ini, sudah berpuluh-puluh tahun Israel belum berhasil juga untuk merebut Masjidil Aqsa, salah satu tempat suci umat Islam di dunia, yang hingga saat ini meskipun Israel dibantu Amerika masih tetap kewalahan untuk merebutnya dari tangan Palestina. Pemukiman ilegal Yahudi serbu komplek Masjid Al-Aqsa. Kelompok pemukim ilegal Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa pagi hari dengan perlindungan pasukan khusus Israel bersenjata lengkap. Menurut pernyataan pengelola tempat suci, puluhan ekstremis Yahudi menyerbu Masjid Al-Aqsa dari gerbang Mughrabi tepat pukul 7. Mereka menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut melakukan tur provokatif di sekitar halaman Al-Aqsa, kemudian pergi melalui gerbang Al-Silsilah. Banyak pemukim melakukan ritual ibadah Talmud di dalam masjid. Papar pernyataan pengelola tempat suci mengkonfirmasi kepada Arabi 21. Pasukan pendudukan Israel tidak mengizinkan penjaga masjid mendekati para penyusup, ungkap para pejabat Palestina. Mereka menambahkan jumlah pemukim meningkat selama hari libur Yahudi pada Minggu 17 Juli. Misalnya, sekitar 340 pemukim ekstremis memasuki masjid. Larang azan berkumandang, pemukim Israel serbu Masjid Al-Aqsa dan kibarkan bendera Zionis, namun tiba-tiba azab pedih ini terjadi ke Zionis. Ratusan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa pada hari Kamis sambil mengibarkan bendera. Pemukim Israel menyerbu Al-Aqsa dengan perlindungan atau pengawalan pasukan keamanan Israel. Aksi itu dilakukan untuk menandai hari kemerdekaannya. Pemukim mengibarkan bendera Israel saat berada di halaman masjid untuk menandai peringatan berdirinya negara itu, ketika ratusan ribu warga Palestina malah diusir dari rumah mereka. Pasukan keamanan Israel mengepung jamaah di salah satu tempat sholat dan menembakkan gas air mata dan juga peluru karet untuk memaksa mereka keluar, kata Wafa. Kelompok pemukim telah menyerukan dalam beberapa hari terakhir untuk Israel untuk menandai hari kemerdekaan dengan menuju kompleks untuk mengibarkan bendera Israel dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Sebagai tanggapan, kelompok-kelompok Palestina termasuk Fatah menyerukan warga Palestina untuk pergi ke kompleks tersebut dan menghentikan para pemukim demi diwartakan ataupun demikian diwartakan oleh The New Arab.
Pasukan Israel mulai membatasi pergerakan ke dalam dan di sekitar kompleks, tetapi membuka gerbang untuk pemukim pada Kamis pagi. Pasukan Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa dan melarang azan malam untuk menyanyikan lagu kebangsaan Israel dan mengibarkan bendera untuk menandai hari peringatan Israel. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga dalam Islam. Itu juga berisi 2 situs suci Yahudi. Setelah itu, kebakaran besar yang melanda Israel turut memanaskan jagat dunia maya. Hal itu menjadi trending topik di beberapa platform media sosial. Umumnya pengguna hashtag ini merayakan bencana yang menimpa Zionis. Mereka mengatakan sangat bahagia melihat Israel seperti itu. Lihatlah murka Tuhan, Israel berharap melihat api menyebar ke Tel Aviv, senang melihat itu. Ini menandakan balasan dari para penduduk dan masyarakat yang pro-Israel. Salah satu balasan cuitan datang dari Ophir Gendelman. Tidak hanya itu, kebakaran itu juga dikaitkan dengan ulah Israel dan pemerintahannya yang melarang masjid menggunakan pengeras suara untuk azan. Mereka menyebut kebakaran ini sebagai bentuk balasan bagi musuh-musuh Islam, kata pengguna sosial media. Salah satu tweet yang paling banyak di-retweet dan disukai datang dari seorang imam terkemuka di Kuwait yang memiliki 11 juta pengikut. Ia mengunggah foto-foto kebakaran di Israel yang disertai keterangan, "Semua yang terbaik untuk kebakaran," cuitnya. Para pendukung Israel pun membela diri dan menyindir mereka. Kebakaran itu melanda sejumlah wilayah di Israel sejak Selasa. Pemerintah menduga kebakaran itu disengaja.